Kita memulai kembali pertemuan kita untuk yang pertemuan ketiga. Judulnya adalah penilaian dan pengukuran risiko untuk mata kuliah manajemen risiko MK 206. Tetap bersama saya, Dr. Wisnu Beni Wicaksono, MM. Email saya bisa dilihat di sini, beniwicaksono@saub.ac.id, atau email pribadi saya, beniwicak@gmail.com. Silakan berkomunikasi dengan saya kalau ada yang diperlukan. Pada pertemuan ketiga ini merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama dan kedua. Pertemuan pertama mengenai pengantar, kedua identifikasi risiko. Nah, selanjutnya setelah kita mampu melakukan identifikasi, maka selanjutnya kita lakukan penilaian dan pengukuran risiko. Penilaian dan pengukuran risiko merupakan komponen kritis, ya, komponen kritis eh, dalam manajemen risiko bisnis itu. Proses ini membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi ancaman terhadap operasi, terhadap profitabilitas, keberlanjutan perusahaan, dan seterusnya. Minggu ini kita akan mempelajari metodologi dan teknik yang digunakan untuk menilai dan mengukur risiko, termasuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif, pemahaman mendalam tentang teknik-teknik yang sangat diperlukan dalam digunakan untuk menilai risiko, termasuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ini penting untuk mengevaluasi secara akurat potensi dampak risiko tadi yang teridentifikasi dan menentukan strategi terbaik untuk mengelolanya. Tujuan pembelajarannya adalah untuk membedakan teknik penilaian, ya, dan juga menerapkan teknik kualitatif, kuantitatif, dan teknik penilaian dan integrasi, ya, teknik penilaian tadi digabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Penilaian risiko dalam bisnis meliputi proses identifikasi dulu. Jadi risiko strategisnya seperti apa, merasuknya bagaimana, keuangan bagaimana. Nah, kemudian kedua, analisis risiko itu sendiri. Kita nilai, ya, kemungkinan terjadinya setiap risiko. Dua hal yang kita eksplor, satu mengenai dampak dan frekuensinya. Nah, selalu dua itu, impact dan frekuensi. Dan mengevaluasi potensi konsekuensi atas atau tingkat keparahannya. Yang kedua, evaluasi risiko, membandingkan risiko yang dinilai dengan kriteria yang telah ditentukan dan memberikan risiko berdasarkan signifikasinya. Umumnya kita diminta untuk membandingkan dengan best practice-nya. Nah, konsultan biasanya tahu, atau mungkin berdasarkan research yang Anda lakukan. Lakukan mitigasi risiko, bagaimana mengembangkan strategi untuk menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko yang sudah teridentifikasi tadi. Nah, ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah memahami seperti apa mereka berkecimpung di dalam dunia bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa melihat mengenai pengukuran risiko dalam bisnis, meliputi pengukuran kualitatif, kuantitatif, dan pemodelan dan simulasi tentunya. Nah, ini menjadi hal yang sangat mengemuka, ya, sangat penting kita harus lakukan karena menyangkut mengenai hal-hal proses-proses risiko berikutnya, gitu ya. Teknik penilaian risiko kualitatif itu apa? Bisa melakukan sesi brainstorming yang minggu lalu kita sampaikan, teknik Delphi, atau mungkin analisis SWOT. Nah, ini penilaiannya seperti itu. Selanjutnya kita teknik penilaian risiko kualitatif, menggunakan prioritas risiko, matriks risiko, peringkat risiko, evaluasi prioritas. Selanjutnya teknik penilaian risiko kualitatif, deskripsi dan skenario risiko, daftar risiko, struktur perincian risiko, skala deskriptif. Juga kita ngomong tentang pengumpulan dan analisis data. Analisis data histori, model statistik, pengumpulan data primer. Selanjutnya berikutnya adalah teknik penilaian dari sedikit saya ulang yang slide sebelumnya. Jadi teknik penilaian risiko kuantitatif itu bedanya kualitatif dengan kuantitatif adalah kalau kualitatif itu sifatnya deskriptif saja, gitu ya. Anda bisa menggunakan daftar risiko, mendokumentasikan risiko yang teridentifikasi dengan deskripsi rinci dan skenario potensial, struktur perincian risiko atau RBS, ada skala deskriptif menggunakan istilah-istilah seperti rendah, sedang, tinggi untuk menggambarkan tingkat risiko secara kualitatif.
Adapun untuk kuantitatif, ini adalah pengumpulan data dan analisis data. Jadi based on data, bisa data primer, data sekunder, dan sebagainya. Analisis data historis adalah menggunakan data masa lalu untuk memprediksi risiko di masa depan, mengidentifikasi pola dan trennya. Adapun model statistik itu dipakai untuk bisa meramu teknik statistik seperti regresi dan analisis korelasi untuk menilai probabilitas dan dampak risiko. Anda hitung probabilitasnya itu menggunakan model statistik tertentu. Pengumpulan data primer, melakukan survei, wawancara, atau observasi untuk mengumpulkan data baru yang relevan dengan penilaian risiko yang kita sedang dalami gitu. Nah, setelah Anda paham mengenai bagaimana kuantitatif, berikutnya adalah analisis pohon keputusan. Jadi setelah Anda punya data semua, maka Anda bisa hitung nih, pohon keputusan ini salah satu cara ya. Lah, caranya bagaimana? Identifikasi keputusan dulu. Titik-titik keputusan utama dalam proyek atau situasi yang dianalisis. Dipetakan konsekuensinya, kalau ngambil ini pengaruhnya begini, biaya segini, hasilnya segini ya. Memetakan konsekuensi dan hasil yang mungkin. Menghitung probabilitasnya. Oh, kemungkinan berhasilnya segini. Kemungkinan gagalnya di sini. Evaluasi jalur yaitu mengevaluasi setiap jalur keputusan untuk menentukan pilihan optimal berdasarkan risiko dan potensial hasil. Mengintegrasikan teknik kualitatif dan kuantitatif. Setelah kita lakukan, kalau pertanyaan Pak, mana yang kita perlu ambil, kualitatif atau kuantitatif? Nah, itu berdasarkan konteks yang Anda teliti ya. Kalau Anda ngomong sales, itu biasanya kuantitatif lebih dominan. Tapi kalau Anda menyangkut mengenai productivity, HR gitu ya, itu gabungan kualitatif dan kuantitatif. Sistem penilaian risiko hybrid ya, menggabungkan penilaian kualitatif dengan pengukuran kuantitatif. Analisis skenario terintegrasi, validasi silang dan seterusnya itu merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk membuat kedua teknik ini bisa optimal memberikan kontribusi kepada apa yang kita akan capai gitu. Nah, eh, kita harus memahami nih, setelah kita melakukan analisis data tadi, kita kan mengukur ya. Itu harus kita lakukan sintesis pengetahuan, mengintegrasikan pemahaman tentang teknik kualitatif dan kuantitatif untuk penilaian risiko yang komprehensif. Penerapan praktis, pengembangan yang berkelanjutan, kolaborasi lintas fungsi itu menjadi penting. Satu persatu, sintesis pengetahuan, yaitu mengintegrasikan pemahaman tentang teknik kualitatif dan kuantitatif untuk penilaian risiko yang komprehensif. Penerapan praktis, menerapkan teknik-teknik yang dipelajari dalam skenario bisnis nyata atau simulasi untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga adalah pengembangan berkelanjutan, terus mengikuti perkembangan terbaru dalam metodologi penilaian risiko dan alat-alat yang relevan. Yang keempat, kolaborasi lintas fungsi, yaitu bekerja sama dengan berbagai departemen untuk mengembangkan pendekatan holistik terhadap manajemen risiko dalam organisasi. Jadi ini yang harus kita pahami. Setelah kita bisa menghitung, langkah selanjutnya kita integrasikan ya, kita simpulkan, oh yang ini bisa kita jadikan risiko utama. Oh yang ini penunjang saja. Nah, risiko utama inilah yang kemudian menjadi topik kita dalam kita kendalikan, dalam kita pantau, dalam kita ukur, kita apa namanya eh, hitung profilnya dan seterusnya. Nah, berikutnya kita bicara tentang referensi. Nah, ini penting ya, referensi manajemen risiko dalam bisnis ini. Banyak sekali buku tentang manajemen risiko ini yang membahas tentang proses manajemen risiko. Yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan dari bukunya KIP Set Group ini, Complete Guide to Business Risk Management, memberikan gambaran komprehensif tentang manajemen risiko bisnis, termasuk bab-bab yang didedikasikan untuk identifikasi risiko dan teknik penilaian. Fundamental of Risk Management oleh Paul Hopkins ini juga sangat penting ya. Ini menawarkan pengetahuan dasar tentang proses manajemen risiko dengan wawasan praktis dalam identifikasi dan mitigasi risiko.
Yang ketiga, ini juga sama dengan minggu lalu mengenai bukunya Principle of Risk Management and Insurance oleh Josh E. Reja dan Michael McNamara. Ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar manajemen risiko dan asuransi yang mencakup berbagai jenis risiko dan strategi mitigasi. Eh, Sebelum saya akhiri kuliah eh, melalui video ini, saya perlu ingatkan kita ada tugas harian ya. Tugas harian tolong itu harus dikerjakan. Tugas harian itu memastikan bahwa kuliah tidak cukup hanya sekitar 2 jam yang kita ikuti, 2,5 jam. Apalagi ini yang disampaikan hanya sekitar 10 menit. Jadi Anda wajib membaca dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Bab per babnya, bukunya apa, dan seterusnya. Sehingga diharapkan tambahan pengetahuan dan keterampilan Anda bisa peroleh di dalam penugasan tadi. Dan jangan lupa ada tugas kelompok. Ini penting ya, kita itu dalam menangani satu masalah itu lebih baik teamwork daripada Anda sendirian ya. Tata kelolanya tidak pas kalau Anda mengerjakan sendiri. Harus bersama dengan kelompok. Untuk latihan itu maka tugas kelompok saya berikan gitu ya. Guidance-nya udah jelas, arahnya sudah jelas, jadi Anda diminta untuk bisa mengerjakan tugas kelompok ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.